Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang hari ini berakhir pekan, yang hari ini tidak bekerja karena 5 hari kerja. Bahkan teman-teman yang tidak punya kerja khusus, artinya tidak punya satu aktivitas pasti sebagai pegawai atau sebagai karyawan swasta, yang pagi ini ya kebetulan nonton video Wijaya Trading pagi ini hari Sabtu 20 November 2021, dimana di marketnya kita tidak trading di sana, kita off 2 hari ini. Hari ini sama besok kita tidak trading. Namun demikian bukan berarti kita berhenti untuk belajar, bukan berarti kita berhenti untuk terus memperbaiki kualitas trading kita dengan cara banyak membaca, banyak mendengar, dan tentu banyak melihat dari karya orang, dari pengalaman orang yang tentu lebih berharga, tentu lebih bermanfaat bagi perbaikan tradingnya khususnya. Pagi ini kita akan coba mereview sebentar. Setelah itu nanti kita akan berikan materi teknikal. Ada sedikit materi yang bisa kita share ke teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Sebelumnya saya akan mereview market yang kemarin pagi. Kita sudah coba untuk analisa, meskipun kita menganalisa terlambat, meskipun kita menganalisanya agak siang, yakni sudah terbentuk 4 hingga 5 candle setelah bukaan pagi. Bukan berarti, sekali lagi, tidak ada potensi, bukan berarti tidak ada peluang ya. Kita tetap berikan simulasinya, kita tetap berikan pemetaannya, bagaimana potensi dan probabilitas pergerakannya 1 hari ke depan. Ya, dimulai dari candle warna hijau ini. Kemarin kita sudah coba dengan melihat struktur yang terbentuk sebelumnya adalah turun, kemudian mulai ditolak. Maka saya buat garis retracement di sana. Nah, ini adalah garis retracement. Kemudian di bukaan diawali dengan candle warna hijau, artinya akan ada tekanan ke bawah. Maka saya berikan posisi untuk entry pertama, atau untuk memberikan petunjuk signal pertama untuk kita entry di area sekitaran ini ya. Saya pastinya tidak hafal karena sudah close ini yang kemarin kita tandai, tapi saya masih mengingat area sekitarnya. Saya ambil posisi atau sell stop di area di sini, sell stop di sini. Kemudian berikutnya kita juga berikan area sell stop ya di selanjutnya. Mungkin kita akan coba lihat di screenshot yang sudah saya siapkan. Nah, ini saya ambil dari video yang kemarin karena bekasnya sudah tidak tersisa atau sudah terhapus, maka saya coba untuk screenshot video yang kemarin. Kita awali dari area ini. Jadi tadi di pagi hari ada 1, 2, 3, 4 candle sudah terbentuk. Namun demikian bukan berarti ketinggalan peluang. Kita bisa berikan area sell stop di 1857,75, kemudian di sumbunya kita berikan limitnya di sana, buy limit. Sekali lagi, untuk buy limit hanya bersifat koreksi, sehingga ketika tersentuh dan memantul kemudian kita exit di situ. Fokus kita setelah dia lewat, maka tetap kita masuk di sell ya. Maka di bawahnya saya berikan area sell stop di sini 1853,80. Kemudian targetnya di level psikologi berikutnya 1851. Targetnya di sini. Sell pertama, sell kedua ini sell stopnya, targetnya di 1851,64. Ketika dilewati, maka saya berikan lagi sell stopnya di 1851,64 di sini. Baru di ujung sumbunya ya di sini. Ketika di ujung sumbunya saya berikan limit ya. Sekali lagi, untuk limit juga ini untuk
mengambil peluang dari koreksinya. Setelah dia tersentuh kemudian memantul, kita segera exit di sana. Ya, kemudian setelah itu mengikuti dari dinamika yang ada. Ketika dia sudah mulai breakout, artinya kemarin sudah kita sampaikan, ketika di level pentingnya dia dilewati, berpeluang akan lanjut kembali. Kemudian ringnya kita perhatikan, ringnya tidak akan beda jauh dengan kemarin-kemarinnya atau yang terdekat dari yang runningnya. Maka ringnya saya perkirakan sekitar 2300 hingga 2500. Silakan dicek nanti hasilnya hari ini. Kita bisa lihat yang kemarin. Nah, begitu menyentuh ya, sell stopnya kena, buy limitnya kena juga di sini. Ya, sehingga pertama sell stop sudah kena, buy limit kena di sini. Begitu buy limit kena, sebentar turun, kemudian koreksi lagi, naik luar biasa, sehingga kita dapat 2 kali profit. Kemudian setelah itu ketika melewati, maka kita juga sudah siapkan tadi namanya sell stop lagi. Ya, kita sell stop lagi. Nah, mungkin sell stopnya yang pertama itu kena, yang setelah limit kena. Limitnya masih floating, sell stopnya saya pastikan kena, dapat sekitar 200-an. Sehingga sell stop yang bawah, ini sell stop yang bawah 1853 ini ya dipastikan tersentuh. Ya, 53 itu di mana ya? Nah, di atasnya sekitar ini. Maka di sell stopnya tersentuh juga. Ya, di sell stopnya kesentuh, turun dan sekitar 200 pun dapat. Nah, ini tentu tidak hanya kebetulan, tapi kita memetakan berdasarkan histori, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan karakter yang sering terbentuk di sana. Sehingga pertama ini yang sell stop ini kita dapat, kemudian buy limit masih floating, sell stopnya yang kedua dapat. Kemudian limitnya akhirnya kembali, ya limitnya akhirnya kembali, memantul. Akhirnya memantul panjang ke atas. Ya, ini kalau kita cerdas ini kita bisa selesaikan. Ya, ini yang sell stop di sini. Kemudian buy limitnya juga dapat. Kemudian sell stopnya di sell stop sudah tadi ya. Sell stop di 51. Apakah tersentuh juga sell stop di 1851 ya. Sell stop 1851 itu berada di sini ya. 51, berapa ya? 51,64. 51,64. Ya, sekitaran ini. Ya, sekitaran ini. Sell stopnya kena. Kemudian yang kedua yang tadi di atasnya sell stopnya sudah profit, yang ini kena floating, tentu kena floating berbarengan dengan buy limitnya. Tentu ini adalah satu kondisi di mana kita harus memilih, menentukan bagaimana kita melakukan recovery. Ketika naik bisa juga kita melakukan penambahan atau bisa melakukan pengurangan ya. Mungkin ketika dia naik dan mulai tebel, buy-nya bisa kita tambah atau bahkan sell-nya kita bisa kurangi ya. Tentu ini adalah satu permainan logika yang harus kita banyak praktek. Ketika kita tidak banyak praktek dengan recovery, maka tentu kita masih akan terkunci ya. Buy stop-nya akan terkunci di sana. Meskipun terkunci, ketika kita tidak melakukan satu tindakan, pada akhirnya sell stop yang di bawah itu kena lagi. Pada akhirnya sell stop yang di bawah kena lagi ya. Bahkan limitnya ini di sini juga tersentuh ya. Limitnya tersentuh di 1845. 1845 berada di area 45 di mana, di sini ya. Ya, 45 di sini, kemudian buy limit dia kena kemudian naik ada 500 sekian. Artinya ada 2 transaksi dan 1 transaksi yang masing-masing
tentu berbeda ya. Dari buy yang 2 kalinya, sell 1, kalau kita cerdas di sana, kalau kita bisa bermain logika dengan transaksi yang ada, tentu bisa keluar dari zona itu menjadi minimal rugi kita bisa ditekan seminim mungkin, karena ada 2 transaksi yang di atas buy tadi, kemudian buy-nya sampai di puncak. Ini tindakan kita bisa kita lakukan dengan close yang buy-nya di level psikologinya, kita bisa menambahkan kembali. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengetahui market itu bergerak kuat naik atau kembali turun, yaitu dengan memahami level pentingnya ya, sehingga kita betul-betul harus memahami yang menjadi dasar utama di dalam kita melihat kondisi pasar ya. Ini dasar untuk mengetahui, untuk melihat kondisi pasarnya. Oke, saya coba untuk buatkan satu gambaran. Minimal untuk mengetahui market itu kuat atau tidak ya, untuk mengetahui market itu kuat atau tidak, artinya kalau naik dia kuat naik, kalau dia turun kuat turun, atau bahkan dia tidak mampu di sana. Maka yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai adalah mengetahui titik ya, mengetahui titik level psikologi. Mengetahui titik level psikologi, di mana titik level psikologi ini adalah di area di mana dia mulai ditolak, di area dia di situ dia terbentur kemudian kembali. Nah, ini biasa kita juga bisa lihat di area support atau resistennya. Saya lebih cenderung ke level psikologi. Kalau level psikologi bisa nanti lebih dekat, bisa dari sumbu, bisa dari ujung bodinya. Kemudian yang kedua, perhatikan retracement-nya. Area retracement, di mana di area retracement ini untuk menguji apakah market itu mampu menembus retracement atau hanya bersifat koreksi atau bahkan bisa reversal di sana. Kalau dia naik kuat kemudian turun, pastikan dia melewati level retracement-nya. Ketika dia melewati, berpeluang akan lanjut turun. Sebaliknya ketika dia mantul di area retracement, maka berpeluang di sini akan lanjut kembali naik. Kemudian berikutnya level pentingnya di situ, level psikologi. Di sini ada level psikologi untuk menguji ketika dia naik kembali. Ketika dia menyentuh level psikologi dan berat untuk naik dan mulai ditolak, maka tentu ini berpeluang market itu bisa turun kembali. Selanjutnya sampai di mana kuatnya tentu harus diuji lagi di area retracement-nya. Kalau retrace dilewati lagi, maka berpeluang akan turun kembali. Maka penting sangat kita harus perhatikan 2 level psikologi atau 2 level pentingnya. Yang pertama level psikologi, yang kedua level retracement atau titik level psikologinya atau titik retracement-nya. Minimal dari 2 ini kita nanti bisa mengetahui market itu kuat atau tidak. Ya, meskipun nanti juga harus diperhatikan tanda-tanda lain, signal lain, termasuk di situ ada pola candle yang bisa menjadi petunjuk untuk membaca market itu betul-betul ada petunjuk untuk berbalik atau tidak. Ketika di level psikologinya kemudian muncul pola candle ya, maka di situ berpeluang akan berbalik. Contoh yang ada yang kemarin di atas ini ada level psikologi ya, ada level psikologi ketika dia naik dia ditolak, ketika dia naik dia ditolak. Artinya satu trigger yang bisa kita baca, satu dari resisten, yang kedua ketika marketnya kuat, momentumnya kuat tanpa penolakan, tanpa terkoreksi, tiba-tiba berubah warna ya, sesuai dengan trigger yang pernah kita sampaikan, maka seperti ini berpeluang marketnya akan kembali berbalik. Artinya dari naik menjadi turun kembali. Meskipun ada koreksi,
tetapi setidaknya setelah itu masih berpeluang turun lebih panjang lagi. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dari dua materi ini, level penting ini di level psikologi dan level e-treatmentnya, kita bisa berulang kali mencoba dan menguji untuk mengetahui market itu kuat atau tidaknya. Ya, intinya kita bisa menguasai dua ini, maka kemungkinan besarnya kita akan lebih aman di dalam kita menjatuhkan pilihan trading kita, di dalam kita menjatuhkan entry kita. Kemudian kita bisa menunggu saat-saat yang tepat, saat-saat di mana market itu menyentuh level pentingnya, saat-saat ketika market itu bersinggungan dengan area retracement-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya yang baru ya, khususnya baru menekuni dunia trading. Mudah-mudahan sedikit ini setidaknya bisa menambah pengetahuan dan kedepannya bisa nanti kita uji dan cobakan apakah benar-benar berpeluang, apakah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, artinya dalam hal profitnya, dalam hal keakuratannya dan validitasnya. Silakan nanti diuji ke depan, silakan nanti dikomunikasikan. Bahkan ketika nanti selalu salah, selalu keliru di dalam menerapkan, nanti bisa komunikasikan, bisa bertanya langsung ketika kita ada live trading, ketika ada Zoom, ketika ada workshop di mana kita adakan di situ. Kita bisa ketemu langsung, bisa bertanya panjang lebar, bahkan bisa ketemu langsung bagaimana cara entry dan exit ketika marketnya berjalan. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.